Seorang pria memukul udara selama 300 tahun. Semua iblis menganggapnya bodoh, tapi yang mereka tidak tahu adalah, semakin banyak dia memukul setiap hari, semakin kuat dirinya, hingga suatu hari, Dewi Libra memilihnya dan membawanya ke abyss. Hanya dengan berada di sana selama 2 menit, rasanya seperti berlatih selama 200 tahun. Goblin yang tumbuh besar dengan suara pukulannya, kini telah menjadi tua renta. Meskipun rambut pria itu memutih, dia juga menjadi lebih kuat. Saat dia kembali, dia telah menjadi Saint tak terkalahkan. Kini, 300 tahun telah berlalu. Aku sangat merindukan bumi. Menurut standar abyss, aku telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Sebelumnya, aku hanyalah seorang hunter kelas C, yang berlatih setiap hari untuk menjadi lebih kuat. Bahkan wali kelasku menyerah padaku, dan menyarankanku untuk pulang dan bertani. Hanya kapten tim hunterku yang terus menyemangatiku. Saat aku menaklukkan Dunggeon, aku menemukan sebuah buku seni bela diri. Mungkin karena semua orang hanya peduli dengan sihir, jadi tidak ada yang menginginkan buku itu. Akhirnya, aku mengambil dan melatihnya. Meskipun orang lain menganggapku bodoh, aku tidak pernah menyesal mempelajari seni bela diri. Meskipun seni bela diri tidak seindah sihir, itu cocok untuk orang jujur sepertiku. Melalui usaha kerasku, akhirnya kekuatanku mencapai kelas C+. Tapi karena seni bela diri sulit untuk dilatih, kekuatanku meningkat dengan lambat. Mungkin karena keinginanku untuk menjadi kuat begitu besar. Aku bahkan berlatih dalam mimpiku. Karena itu, aku mengalami sesuatu yang aneh. Sejak saat itu, roda takdir mulai berputar. Aku mendengar suara dalam mimpiku. Ia bertanya apakah aku tahu bahwa aku sedang bermimpi. Awalnya aku tidak tahu, tapi setelah mendengarnya, aku merasa aneh. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah suara itu. Seorang wanita dengan timbangan muncul. Dia adalah Saint dari abyss, Dewi Libra. Penampilannya yang mengesankan membuatku terkejut. Aku juga tidak mengerti bagaimana dia bisa muncul dalam mimpiku. Dewi Libra langsung mengatakan tujuan kedatangannya. Dia datang untuk membuat kontrak Saint denganku. Dia ingin menawarkan beberapa keuntungan agar aku setuju. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku langsung setuju. Melihatku begitu cepat setuju, Dewi Libra sedikit bingung. Dia bertanya apakah aku tidak ingin bertanya mengapa. Alasanku sederhana, dengan membuat kontrak dengannya, aku akan mendapatkan kekuatan. Itu sudah cukup. Aku hanya tidak mengerti mengapa dia memilihku. Dewi Libra bertanya apakah aku pernah mendengar gelarnya. Tentu saja aku tahu. Dia adalah Dewi Libra. Kekuasaannya adalah melihat masa depan. Dia melihat bahwa bumi, dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi krisis besar. Para Saint Iblis akan mengirim pasukan untuk menyerang bumi. Mereka memastikan untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Karena semakin banyak jiwa yang mengikuti mereka, kekuatan tahta suci akan semakin besar. Oleh karena itu, bumi yang memiliki hampir 10 miliar jiwa adalah tambang emas bagi para tahta suci. Jadi, ada banyak tahta suci jahat yang berencana untuk merebut bumi dengan paksa. Dewi Libra meramalkan bahwa akulah orang yang ditakdirkan untuk menghentikan semuanya. Lebih tepatnya, setelah aku menjadi kuat, aku bisa menghentikan semuanya. Untuk itu, dia perlu membuatku menjalani pelatihan yang panjang dan sulit agar bisa menjadi pengikutnya, meskipun dia memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Karena ini adalah kontrak yang tidak setara. Jika memilih untuk menandatanganinya, jiwaku akan terikat dengan tahta suci tersebut, dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan yang terikat oleh tahta suci. Namun, aku tidak peduli dengan kontrak apapun. Aku hanya penasaran seperti apa pelatihannya. Dewa Libra menyiapkan tempat pelatihan untukku di jurang. Aliran waktu di sana berbeda dengan di bumi. Aku akan berlatih sendiri di sana selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dewa Libra memperingatkanku, jika aku keluar sekali saja di tengah jalan, aku tidak akan bisa kembali ke jurang untuk berlatih. Mendengar itu, aku semakin penasaran. Ini seperti ruang pelatihan di Dragon Ball. Dewa Libra mengatakan akan memberiku waktu 1 minggu untuk mempertimbangkannya. Sebelum dia selesai bicara, aku langsung setuju. Aku hanya perlu meninggalkan surat untuk kapten. Mendengar itu, Dewa Libra pun tak ragu. Dengan lambaian tangannya, ruang di belakangnya robek. Dia memintaku membayangkan isi surat di pikiranku. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk meletakkan surat itu di tempat yang kuminta. Kemudian, aku mengulurkan tangan dan menyentuh celah kosong di depanku. Tubuhku tersedot ke dalamnya. Lalu aku muncul di ruang yang mirip dengan ruang bawah tanah. Namun, tempat pelatihan ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Dewa Libra dan para pelayannya menyaksikan adegan ini. Dia senang telah menemukan pengikut yang begitu hebat. Meskipun Dewa Libra dapat meramalkan masa depan, dia hanya bisa melihat potongan-potongan masa depan. Dia melihatku terus berlatih di jurang, dan berhasil menghentikan invasi tahta suci jahat. Ini membuat Dewa Libra sangat senang. Manusia yang begitu kuat bisa menjadi pengikutnya. Bagaimanapun dia sangat senang. Namun, para pelayannya panik melihatnya seperti ini. Karena Dewa Libra selalu mengalami perubahan setiap kali dia percaya diri. Benar saja, tak lama setelah aku mulai berlatih,
aku bertemu dengan badai sihir. Benda ini terlihat sangat berbahaya. Aku berpikir sejenak, mungkin ini adalah ujian yang disiapkan dewa untukku. Dia mungkin ingin menciptakan sedikit bahaya agar aku cepat menjadi kuat. Memikirkan hal itu, aku menahan rasa sakit tubuhku yang tercabik-cabik dan berjalan maju. Lalu tubuhku tersapu oleh badai sihir. Lagi pula, hanya dengan mengatasi rasa sakit dan cobaan aku bisa menjadi kuat. Itulah niat tahta suci, badai sihir yang kuat menyapu. Entah apa yang hancur, terlihat sebuah prasasti batu setinggi 10.000 kaki patah di tengah. Ini adalah perlindungan yang dibentuk oleh sihir ilusi Dewi Libra. Perubahan mendadak ini bahkan tidak dapat diprediksi oleh Dewi Libra yang memiliki kemampuan meramal. Saat ini, Dewi Libra merasa gelisah. Karena dia tidak dapat merasakan keberadaanku, dia segera mengirim bawahannya, Malaikat Kuaniel, untuk melakukan pencarian. Dia berpatroli di sekitar sini, tetapi tidak menemukan manusia yang disebutkan Dewi Libra. Dia menduga bahwa manusia itu kemungkinan besar telah tersapu oleh badai sihir. Mendengar ini, Dewi Libra sedikit panik. Dia memerintahkan Kuanir untuk menemukan manusia itu. Kuanir menatap jurang yang tak berujung. Dia menyanggupi perintah Dewi. Dia pasti akan membawa manusia itu kembali. Jurang adalah ruang tanpa batas. Bahkan para tahta suci hanya dapat menjangkau sebagian saja. Menemukan manusia di sini 1000 kali lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ini, aku merasakan tubuhku ditekan dan dicabik-cabik oleh aliran energi sihir yang sangat besar. Rasanya seperti dilempar ke laut dalam dan tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa membuka mulut dan berusaha keras untuk menghirup udara. Karena itu, aku justru mendapatkan berkah tersembunyi. Energi sihir dengan konsentrasi tinggi bersirkulasi di dalam tubuhku melalui pernapasan. Seni bela diri Hun Yuan yang kudapatkan di ruang bawah tanah mengubah semua energi sihir ini menjadi energi dalam. Pada saat yang sama, kepadatan tulang dan ototku meningkat pesat, dan tianku juga meluas. Meskipun sangat menyakitkan, aku terus mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah ujian. Begitulah, aku terbawa badai energi sihir selama sebulan penuh. Setelah itu, aku tiba di tempat yang asing. Ini adalah tanah kosong di jurang yang tidak dikelola oleh tahta suci. Aku pikir ini adalah tempat latihan kedua. Tiba-tiba, monster batu muncul di hadapanku. Sepertinya latihan kali ini adalah menangkap monster ini. Kenapa benda ini terlihat seperti onyx? Aku hanya pemburu kelas C. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Tapi aku tidak perlu terlalu memikirkannya. Tahta suci pasti punya alasan untuk melakukan ini. Aku melangkah ke arahnya. Sekarang aku punya banyak waktu. Hari ini aku harus bertarung sampai mati dengannya. Lalu aku mengangkat tinjuku dan memukulnya. Bam! Pukulanku dengan 1000 kekuatan penuh mendarat di tubuh onyx yang besar. Tapi makhluk tua ini tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan menguap karena bosan. Ini membuatku marah. Kau boleh memukulku, tapi tidak menghinaku. Lalu aku terus menyerangnya. Suatu hari aku akan menghancurkannya menjadi tumpukan batu. Sebelum itu, anggap saja ini sebagai latihan. Seni bela diri Hun Yuan tidak memiliki trik khusus untuk mengumpulkan energi dalam. Namun, seni bela diri Hun Yuan, setiap jurusnya mengandung energi dalam. Setelah digunakan, akan meningkatkan serangan. Dengan terus mengulang proses ini, sejumlah kecil energi dalam akan terakumulasi di dantian. Jadi, setiap kali aku meninju, energi dalamku akan meningkat sedikit. Berlatihlah, akhirnya aku akan menjadi ahli bela diri yang tak terkalahkan. Saat ini, aku merasakan sesuatu. Aku meninju tanpa ragu. Bam! Tinjuku mendarat di tubuh onyx yang besar. Pukulan ini langsung membuatnya terlempar. Aku merasakan ranah dari jurus Dewa Hun Yuan meningkat. Aku juga mempelajari tinju keluarga tingkat B. Jika dikonversi ke tingkat, aku sekarang sudah memasuki barisan pemburu tingkat B. Latihan puluhan tahun ini tidak sia-sia. Tapi onyx di bawah kakiku tiba-tiba menangis. Ini membuatku penasaran. Pertarungan kami jelas sangat adil. Karena selama 100 tahun ini, aku terus-menerus mengumpulkan energi dalam dan menjadi lebih kuat. Jadi dia tidak bisa tinggal diam dan harus membalas. Hanya saja pada akhirnya dia dikalahkan olehku. Melihatnya begitu menyedihkan, aku memutuskan untuk tidak membunuhnya. Lagi pula, dia sudah menjadi samsakku begitu lama. Setelah mengalahkan onyx, aku benar-benar kehilangan arah latihan. Saat itu, onyx menggendongku. Dia ingin menjadi pengikutku. Dengan begitu, saat aku berjalan di jurang, aku tidak akan terlalu bingung. Tidak lama setelah berjalan, aku bertemu lagi dengan badai sihir sebelumnya. Mungkin ini adalah Dewi Libra, yang akan mengirimku ke tempat pelatihan berikutnya. Kemudian onyx menahan rasa takutnya, membawaku masuk. Saat kami keluar dari badai sihir, onyx sudah pusing. Setelah mencapai ranah tingkat atas, aku baru menyadari betapa hebatnya badai sihir ini. Begitu aku masuk, sihir memenuhi tubuhku. Tidak hanya melatih tubuhku, tetapi juga menghilangkan kelelahan. Setelah berlatih selama 100 tahun ini, aku tidak makan apapun tetapi juga tidak merasa lapar. Saat itu, onyx memuntahkan sebuah batu dari mulutnya untukku.
Orang tua ini tidak mungkin membalasku dengan menyuruhku makan batu karena aku menjadikannya samsak, kan? Sekarang dia menyuruhku makan batu untuk membalasku, melihat ketulusannya, dan tidak merasakan sedikit pun niat jahat. Kupikir dia menunjukkan rasa terima kasihnya. Aku menghargai niat baiknya, tapi aku tidak bisa memakan tubuhnya. Onyx, yang mengerti pikiranku, menggosok-gosokkan dirinya padaku dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di kepalaku. Kamu telah mempelajari jurus dari gerakan ular batu. Tinju batu. Aku segera mempraktikkannya. Tinju batu ini memadukan kekuatan dan kelembutan. Kerasnya bisa membelah langit dan bumi. Lembutnya seperti bergerak di udara. Setelah satu set gerakan ini, aku jelas merasakan ranahku meningkat. Dan pemahamanku juga menjadi lebih kuat. Kemudian aku dan Onyx tiba di tepi laut. Sepertinya kali ini aku harus berlatih bertarung di air. Aku menyuruh Onyx mundur sedikit. Dia terbuat dari batu. Seharusnya takut air. Begitu masuk ke air, aku merasakan ada yang tidak beres. Air beracun ini meresap dengan cepat ke dalam tubuhku. Aku bisa merasakan ketahanan racunku meningkat. Pada saat yang sama, energi dalam jurus Dewa Hunyuanku terkuras dengan cepat. Jika energi dalamku habis, aku mungkin akan mati di sini. Aku hanya bisa berenang ke permukaan dengan cepat. Setelah keluar, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Aku bisa dibilang sudah sedikit memahami lautan di jurang ini. Tadi, saat di laut, aku dengan jelas melihat cahaya berkilauan di kedalaman dasar laut. Itu mungkin target misi yang diberikan Dewi Libra padaku. Tapi racun di laut terlalu banyak. Aku tidak bisa berenang ke dasar laut. Jadi aku memutuskan untuk tetap di darat dan melatih jurus Hunyuanku. Sampai tenaga dalamku bisa menahan racun di laut. Tapi ini proses yang sangat panjang. Tanpa terasa, aku sudah berlatih selama 200 tahun. Meskipun aliran waktu di jurang ini berbeda dengan di bumi, aku selalu ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Tiba-tiba aku melihat seekor monster terdampar di pantai. Itu membuatku ngiler, beracun atau tidak, yang penting bisa dimakan. Lalu aku menghancurkan batu di dekatku, dan mengasahnya menjadi pisau batu yang tajam. Awalnya aku berencana mengiris monster itu untuk sashimi. Tapi begitu pisau batu itu menyentuh tubuh monster, pisau itu meleleh karena racunnya. Saat itu, Onyx di dekatku memuntahkan sepotong logam. Itu adalah adamantium, harta karun favorit monster batu. Aku mencobanya, dan benda itu tidak meleleh oleh racun. Aku menggunakannya untuk membuat peralatan masak. Setelah matang, aku langsung melahap daging monster itu. Onyx di dekatku sampai jijik melihatnya. Rasanya membuatku ingin muntah. Untungnya, jurus Hunyuanku bisa menetralkan racunnya, dan meningkatkan ketahanan racunku. Tenaga dalamku juga meningkat. Aku tidak menyangka daging monster ini punya efek seperti ini. Selama tidak keracunan, racunnya bisa diubah menjadi tenaga dalam. Bagus, aku akan memakan semua monster di lautan ini. Begitulah, entah berapa ratus tahun lagi berlalu. Air laut beracun yang dulu sangat menyiksaku, kini menjadi tempat mandiku. Selama ini, ketahanan racunku telah mencapai tingkat kebal racun. Jika aku mau, aku bisa mengendalikan racun dari dantianku kapan saja. Jurus Hunyuanku juga mencapai tingkat tertinggi. Ini adalah tingkat yang tak pernah kubayangkan saat di bumi. Tapi aku tahu aku masih perlu meningkatkan kekuatanku untuk mencegah krisis yang dikatakan Dewi Libra. Lalu aku berpamitan pada Onyx. Untuk menjadi lebih kuat, aku perlu memulai perjalanan baru. Ia akan berada dalam bahaya jika ikut denganku. Lalu aku melompat kembali ke laut, dan berenang menuju cahaya di dasar laut. Sekarang, monster-monster ketakutan dan lari saat melihatku. Tak lama kemudian, aku sampai di dasar laut. Benar dugaanku, ini adalah gerbang dimensi ke tempat latihan berikutnya. Entah latihan seperti apa yang menungguku kali ini. Saat aku muncul kembali, jurus Hunyuanku merasakan aura pertempuran. Pada saat yang sama, aliran Qi dalam tubuhku aktif secara otomatis. Dan tubuhku mengaktifkan pertahanan otomatis. Karena di depanku muncul sekelompok monster dengan aura yang kuat. Kura-kura biru ini yang pertama bertanya ras apa aku. Aku bilang aku manusia. Mendengar itu, kura-kura biru itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu ini pertama kalinya aku kesini. Lalu perutnya terbuka, memperlihatkan mulut raksasa. Sambil berkata akan menjelaskan padaku. Tiba-tiba, ia mengeluarkan pedang besar dari perutnya. Ia bilang akan memenggal leherku dulu, dan memberitahuku bahwa tempat ini dikuasai oleh darah dan pertempuran. Aku langsung bersiap bertarung, walaupun tak mengerti apa yang dikatakannya. Aku memang ingin menghajarnya. Swos, iblis biru itu menebaskanku dengan pedangnya. Aku memadatkan energi dalamku ke kepalanku, membentuk gangki. Aku menyambut tebasannya tanpa menghindar. Bam, pedang besar iblis biru itu penyok karena tinjuku. Iblis biru itu terkejut. Ia tak menyangka tinjuku sekeras itu. Sebelum ia tersadar, aku sudah berada di atas kepalanya. Kakiku menghujam wajahnya yang terkejut. Iblis biru itu langsung tumbang karena tendanganku. Monster lain tercengang melihat kehebatanku. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut.
Aku menunjuk mereka. Serang aku bersama-sama. Para monster tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang aku melakukan ini untuk mendapat